Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Lelu, NIM 22560011, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang solusi yang mungkin diterapkan untuk memerangi korupsi. Dengan dosen pengampu, Dr. Syar Ripalhot Hutapea, SEMAD. Pendahuluan, korupsi adalah masalah yang terus menghantui berbagai sektor di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum. Presentasi ini akan menguraikan berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk memerangi korupsi berdasarkan analisis dari perspektif hukum dan sosial. Tingkat korupsi di Indonesia. Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Corruption Perceptions Index atau KPI 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum efektif. Transparansi dan integritas di kalangan pejabat serta penegak hukum masih perlu diperkuat agar peringkat ini membaik. Tantangan dalam penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia mengalami banyak kendala seperti lambatnya proses hukum, lemahnya penindakan, dan rendahnya integritas pejabat. Tanpa perbaikan di level ini, korupsi sulit diberantas karena pelaku dapat memanfaatkan kelemahan sistem untuk menghindari hukuman. Analisis Lawrence Friedman, struktur hukum. Menurut Lawrence Friedman, struktur hukum meliputi institusi hukum yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, serta pengadilan dan lembaga penegak hukum. Struktur yang kuat dan independen akan memastikan penegak hukum yang adil dan konsisten terhadap kasus korupsi. Solusi penguatan lembaga hukum. Lembaga seperti KPK harus dipertegas dan diperkuat agar lebih efektif dan dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, independensi lembaga-lembaga hukum dari pengaruh politik sangat diperlukan agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan sehingga proses hukum lebih transparan dan tegas. Substansi hukum. Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan yang menentukan adanya yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Dalam konteks korupsi, undang-undang lebih jelas dan tegas diperlakukan untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Pembaruan undang-undang korupsi. Salah satu solusi penting adalah memperbarui dan menyempurnakan undang-undang terkait korupsi. Rancangan undang-undang penyitaan aset adalah salah satu langkah yang harus segera disahkan untuk mengatur penyitaan aset yang diperoleh dari hasil korupsi secara lebih efektif dan transparan. Budaya hukum. Budaya hukum mencakup nilai-nilai dan sikap masyarakat serta penegak hukum terhadap hukum. Jika masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki integritas tinggi dan menghadapi keadilan, korupsi akan semakin sulit untuk tumbuh. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, praktik korupsi akan terus berlanjut. Berikutnya, pengembangan budaya anti korupsi. Pendidikan dan sosialisasi anti korupsi harus diperkuat melalui kampanye di sekolah. Kampus, dan masyarakat. Ini bertujuan untuk membentuk sikap anti korupsi sejak dini dan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga integritas, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan sistem administrasi, risiko terjadinya praktik korupsi dalam birokrasi bisa diminimalkan. Reformasi ini juga harus mencakup digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang berikutnya, peningkatan integritas aparat negara.
Penguatan integritas di kalangan aparat negara termasuk pejabat pemerintah sangat penting. Pelatihan dan kode etik yang ketat harus diterapkan agar para pejabat tidak mudah tergoda melakukan korupsi. Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar kode etik ini juga diperlukan untuk menciptakan efek jerah. Yang berikutnya, partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Mereka harus didorong untuk aktif melaporkan indikasi korupsi yang mereka temui di lapangan. Agar partisipasi ini efektif, perlu ada mekanisme pelaporan yang aman dan transparan serta perlindungan hukum bagi para pelapor. Yang berikutnya, perbaikan sistem pengawasan. Sistem pengawasan internal di dalam pemerintahan dan lembaga eksternal harus diperkuat. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan digital untuk anggaran publik dapat membantu mencegah korupsi dengan memudahkan identifikasi penyimpangan. Yang berikutnya, tantangan implementasi. Meskipun solusi sudah ada, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi. Resistensi dari kalangan elit politik dan birokrat, ketidakpastian hukum, serta lemahnya penerapan sanksi merupakan hambatan utama yang harus diatasi dengan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat. Kesimpulan, korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui satu pendekatan saja, tetapi diperlukan reformasi struktural, substansi hukum yang jelas, budaya hukum yang mendukung, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan penerapan solusi yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia bisa membangun sistem yang lebih adil dan bersih dari korupsi. Dan ini referensi atau sumber data yang saya ambil dari jurnal untuk materi ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.